Oke, jadi ini cara, tak ulangi, cara cepat untuk sum bisa seperti ini. Alt sama dengan di enter langsung keluar. Ya, jadi berapapun banyaknya data, yang penting datanya harus angka. Kalau datanya bukan angka ya, dia tidak akan bisa dibuat alt sama dengan kayak gini. Nah, itu yang contoh yang pertama. Terus apa? Contoh yang kedua, jadi kita juga bisa seperti ini. Misal nih ya, ini alt ini. Jadi alt sama dengan lagi, tapi yang kita pilih kolom pertama dulu. Oke. Lalu di koma kita pilih kolom yang kedua. Nah, dia juga bisa akan menjumlahkan. Jadi menjumlahkan di dua kolom. Ya, menjumlahkan dua kolom. Caranya itu tadi alt sama dengan ini di blok kolom yang pertama, terus koma di blok lagi kolom yang kedua. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Jadi ada beberapa laptop atau komputer itu yang tidak koma. Tapi ada juga yang titik koma. Jadi tergantung dari setting yang ada di komputer masing-masing. Kalau di tempat saya itu pakai koma, pemisahnya itu pakai koma. Kayak gitu. Nah, ini bisa seperti ini. Ya, kalau yang ini tadi kan hanya satu kolom nih, gampang. Kalau misalnya kita ada kebutuhan menjumlahkan dua kolom, ya bisa dikasih. Ini ada pemisahnya koma di sini. Oke. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu kita bisa mengkombinasikan sum ya, mengkombinasikan sum dengan rumus Excel yang lain. Jadi contohnya seperti ini. Saya ingin menjumlahkan di kolom A itu yang nilainya maksimal gitu ya, yang nilainya paling gede gitu ya. Di B2 sampai dengan B6, A2 sampai H6. Jadi maksudnya gini, di kolom A, ini aja di Excel. Di kolom A ini, di Excelnya kita di kolom H ya. Di tempatnya teman-teman semua juga harusnya kolom H. Di kolom H ini nilai maksimalnya itu adalah 200. Di kolom I, nilai maksimalnya adalah 100. Kita pengen ngesam keduanya. Jadi caranya, seperti yang ada di sini, kita sum, sama dengan sum. Lalu untuk mencari nilai terbesar itu kita pakai max, maksimum. Ini kita blok, ditutup, ya. Terus seperti yang tadi di contoh yang kedua, untuk pemisah kita pakai koma. Terus kita max lagi, buka kurung. Nah ini di blok lagi yang di kolom I, tutup kurung, kita tutup lagi. Nah nilainya 300. Dari mana? Ya ini tadi, 200 ditambah 100. Ya, ini tak zoom, biar kelihatan. Jadi sum itu juga bisa dikombinasi dengan rumus-rumus yang lain, nggak hanya sum tok. Seperti itu. Sampai di sini yang paling sederhana, apakah ada pertanyaan? Mbak Rica, Mbak Puput, Mbak Turner? Belum ya? Masih aman ya? Oke. Oke. Lalu kita akan nyoba sum if. Sum if di sheet yang kedua, jadi di Excel yang tadi sudah saya share, itu ada sum if. Nah, sum if ini fungsinya adalah sama seperti yang sum tadi, cuman dia ada kondisinya. Dia ada kriteria-kriteria tertentu. Seperti itu ya. Jadi, misal seperti yang di contoh yang ada di Excel-nya itu, saya ingin ngesum yang nilainya 100. Ya, yang nilainya 100. Itu
totalnya berapa gitu ya. Jadi ini kita bisa sama dengan sum if, hampir sama seperti yang tadi, cuman ditambah if, dalam kurung, kita blok ini semua, ya, kita blok, lalu kita kasih koma, kita masukkan kriterianya. Kriterianya adalah, kita kan misinya adalah pengen menjumlahkan angka-angka yang berbau 100. Nah, kan gitu. Jadi kita pilih 100 gini, kita tutup kurung, enter. Nah, otomatis akan akan menjumlahkan totalnya sebesar 200. Dari mana? Ya ini tadi. Ini dan ini. Jadi dia totalnya 200. Sum if ini nanti kalau kita sudah masuk pivot itu penting biasanya untuk kita punya data banyak, terus kita pengen menjumlahkan dengan kondisi-kondisi tertentu. Tidak semua data kita pengen jumlahkan, tapi hanya data-data tertentu aja yang kita pengen jumlahkan, itu kita bisa pakai sum if. Ya. Contoh yang kedua misalnya, tetap pakai sum if, cuman yang tak jumlahkan adalah yang nilainya lebih dari 100. Ya. Dari data ini, yang nilainya lebih dari 100 itu yang mana? Yang ini tadi kan, 200, ini, 100 nggak ikut. Jadi 200, 300, 200. Ini tak blok. Harusnya pada saat kita bikin rumus sum if yang dijumlahkan adalah 3 ini. Ayo kita coba ya. Sama dengan sum if range. Nah, ini kita blok, koma, kita kasih tanda kutip, lebih besar 100, tutup dengan double quote lagi, tanda kutip lagi, tutup kurung. Nah, maka yang dijumlahkan adalah, totalnya adalah 700. 200 tambah 300, 500, tambah 200, 700. Kriterianya apakah bisa macam-macam? Bisa macam-macam. Gitu ya. Misalnya di bawah 100, kurang dari 100, itu juga bisa. Nah, kayak gini. Yang kurang dari 100 berarti 50 dan 50 ini. Seperti itu, teman-teman. Itu sum if. Nah, terus sum if juga bisa sebentar. Mana ya kemarin? Nah, sum if itu juga bisa menggunakan bahasa kerennya itu ekspresi logika. Jadi digabung pakai tanda n, ya bisa digabung pakai tanda n. Contohnya seperti yang ada di Excel ini tadi. Misal nih, aku ingin melakukan sum if, ya sum if range-nya adalah ini tadi, oke, lalu koma, terus buka tanda kutip lagi, lebih besar, tutup. Nah, bisa juga digabung dengan itu tadi bahasanya, dengan operator tertentu. Kita pakai dan, terus habis itu kita pilih misalnya A5, misalnya A5. Kayak gitu ya, kita tutup kurung. Nah, nilainya akan 700. Maksudnya apa? Jadi ini hampir sama seperti yang ini tadi, cuman bedanya 100-nya itu diganti dengan sel. A5 ini kan sel. A5. Jadi A5 berarti 100. Artinya sum if ini menghitung yang lebih besar dari 100. Karena data yang ada di A5 ini adalah 100. Jadi bisa dikombinasikan dengan operator N juga. Ya.
Jadi nggak harus dimasukkan angka seperti ini. Oke, itu contoh sederhana sum if yang pertama. Oke, sekarang kita nyoba contoh sum if yang kedua. Nah, sum if yang kedua ini agak beda. Jadi kita ingin yang akan dijumlahkan itu beda kolom. Kalau ini tadi kan yang dijumlahkan satu kolom yang sama gitu ya. Ini ada beda kolom. Jadi ini kriterianya, ada kriteria, terus yang mau dijumlahkan itu beda kolom. Contohnya seperti ini. Ini tak agak geser ke sini. Sama dengan sum if, ya. Terus habis itu range-nya, berarti range-nya itu adalah ini tadi. Ini range. Jadi data yang akan diambil gitu ya. Data yang sebagai penanda kriterianya itu adalah supplier. Lalu kemudian kita koma lagi. Terus double ini tanda kutip kita ketik supplier 2 ditutup lagi, koma lagi. Nah, yang mau kita jumlahkan yang mana? Sum range-nya. Yang mau kita jumlahkan adalah yang di kolom D. Nah, seperti ini. Terus kita tutup kurung. Oke. Jumlahnya adalah 400. Maksudnya apa? Yang dijumlahkan itu adalah khusus hanya ini saja. Kenapa kok hanya ini saja? Karena tadi kita sudah menentukan kriteria yang dihitung hanya supplier 2. Supplier 1 tidak ikut dihitung. Nah, ini kalau yang sum if model satu kolom gini ini relatif jarang kalau dalam dunia nyata ya. Dalam dunia pekerjaan itu sangat jarang. Yang sering adalah model seperti ini. Jadi kita punya kriteria, terus habis itu yang kita mau total itu, yang mau kita hitung, mau kita jumlahkan itu beda kolom. Nah, yang paling sering model-model seperti ini. Kayak gitu. Oke, di sum if masih amankah Mbak Rica, Mbak Puput? Aman ya? Nggak kelihatan aku wajahnya Mbak Rica dan Mbak Puput. Oke, Mbak Puput, mau tanya kah? Halo? Ke open mic? Tambah ngilang kabeh. Suaraku hilang nggak? Enggak, ini ada kok. Oh, ada. Laptopku ya nggak bisa. Ya. Oh, Kamu gini aja caranya. kamu pakai handphone aja, terus laptopnya bareng sama Ica. Oh, tapi gak Waduh. iso ya, gak ketok ya. Kalau di handphone. Atau duduknya berjauhan. Tadi pakai handphone bunyi nguing-nguing. Bisa. Ya wes. Ada yang tanyain nggak? Setting boleh kalau misalnya feedback. Masih aman kah, Mbak Rica? Atau Mbak Rica juru bicaranya, enggak apa-apa. Tadi itu aku coba yang pakai supplier itu kok hasilnya di aku 0 ya. Oke, bentar. Tadi ini sudah di blok belum? Ini tak besarkan aja deh. Bisa nggak ya tak besarkan ini? Oh, nggak bisa.
Ini tadi sudah, atau gini Mbak, ini coba tak taruh di chatting. Nah itu coba di copy paste, put di Excelmu. Sum if B15, B2. Mungkin suppliernya itu kurang spasi mungkin ya. Suppliernya itu tulisannya harus sama. Jadi supplier spasi 2. Kalau ini nggak spasi bisa nggak sih? Oh ya, kayaknya masalahnya di situ, Mbak Puput. Masih. Karena memang ini kalau bahasa kerennya itu case sensitif, jadi dia benar-benar sensitif harus sama. Kecuali kalau di sini spasinya dihilangkan. Nah, itu dia akan bisa juga. Jadi masalahnya di spasi, Mbak Puput. Dapat, Bud. Komputernya lemot. Gak apa-apa, santuy. Aku itu di rumah itu ada komputer desktop. Tapi aku pernah nyoba, waktu pulang tuh nyoba nyalain tuh nggak bisa. Dirimu bisa ngecek nggak, Pak Ito? Gak apa-apa, nanti tak. Di bawah aja nggak apa-apa sih. Nanti tak ceknya dulu. Tapi untuk repair ini kok gampang lah. Soalnya aku kan wis gak anu kan, wis gak ngurusi dunia perhardwarean. Tapi nggak apa-apa kalau hanya untuk ngecek nggak apa-apa. Kalau misalnya ada teman yang bisa Itu repair, si Iku ae. Ian yo. Iya, si Ian nanti. Tapi tak ceknya dulu. Nanti nggak apa-apa sih, misalnya fee-nya Ian berapa gitu ya nggak apa-apa. Iya. Ya cek wong ancane nyambut gawe kok. Iya. Tak cek sih. Mosok disuwuni to. Engko dokter umumnya ngecek dhisik, lek dokter umumnya gak ngatasi, tak kena spesialis saya kok iya. Ya iku kok peteng. Ica ini saudara dari mana, Mbak? Ica itu anaknya adik sepupunya Papa. Jadi adik sepupuku. Oh, ya. Adik sepupunya Puput. Nah, tadi kok nggak bisa? Tadi spasi. mungkin spasi, Put. Spasi, Put. Jadi itu kan ada supplier spasi 1 atau supplier spasi 2. Kemungkinan ngetiknya beda. Kalau ketikannya beda, hasilnya nggak bisa. Jadi di sini loh, Put. Nah, itu kalau ada spasinya, itu... Coba hilangi spasinya, Pak Ito, buat contoh. Oh, iya. Nah, ini kan 0 nih hasilnya. Mungkin gara-gara itu. Aku ya lagi ero iso ngono kok. Gitu. Iki rumus yang kalau kita tes masuk di kantor gitu ya, di perusahaan yang tesnya Excel, nggak jauh-jauh dari inilah. Modelnya sama-sama seperti ini semua. Bisa dilanjut, Mbak Puput, Mbak Rica. Kasih jempol aja. Oke, sip. Selanjutnya conif. Nah, bedanya ini saudara saudara karibnya sum if, conif ini. Cuman bedanya kalau Oh ya. Ini ada yang juga. Masih sum if lagi ya, aku kelupaan. Masih sum if lagi. Nah, ini. Kita coba yang contoh kasus yang lain, sum if dengan contoh kasus yang lain. Jadi sum if itu kalau tadi aku bilang presisi, itu sebenarnya juga bisa dikasih wildcard, dikasih bintang-bintang, gitu ya. Contohnya kayak gini, misalnya. Ini ada kasus gini, aku kok ya lupa. Sum if ini range-nya sama seperti yang
tadi ya. Jadi range-nya kan di sini. Oke. Lalu koma, terus kita ketik buku. Nah, karena di sini buku itu ada dua, ada buku tulis dan buku gambar. Aku pengen ngesam keduanya. Gitu. Caranya gimana? Dikasih wildcard, dikasih apa asterik di keyboard itu ada tanda asterik gitu ya. Nah itu, terus kita tutup, koma, kita ambil yang mau dijumlahkan, kita tutup kurung. Nah ini 32.000. Jadi bisa pakai asterik. Itu. Cuman asterik ini tadi itu dipakai kalau memang kita ingin menjumlahkan penamaan yang sama. Soalnya daripada kita harus satu-satu, misalnya kita harus kayak gini kan kelamaan nih. Buku tulis. Nah, kayak gini. Terus ini dibuat buku gambar. Terus habis itu disam. Nah, kan kesuwen nih. Cara cepatnya adalah seperti yang tadi. Jadi kita kasih buku, bintang, tutup, terus habis itu di belakangnya ininya yang mau kita jumlahkan. Kayak gitu. Tanya. Ya. Berarti fungsi asterik itu tadi itu untuk mengambil deskripsi tertentu yang di dalam iya, dalam sebuah nama. Dalam sebuah nama ya. Jadi misalnya buku nih, ada buku. Itu kan ono pulpen, ono ini ada ini. Terus nah buku itu ada buku tulis, ada buku gambar, ada buku bacaan, ada buku apa. Pokoknya yang berbentuk buku gitu ya. Atau dalam hal ini juga bisa ngambil yang dalam berbentuk kertas atau folio. Bisa diambil folionya doang gitu, bisa nggak? Nah, pertanyaan bagus. Kalau mau diambil folionya, jadi gini, coba tadi yang diketik itu ya. Ini kan bintangnya ditaruh di belakang buku. Kita coba taruh di depan buku. Hasilnya akan 0. Jadi, asterik ini fungsinya adalah menghilangkan deskripsi yang ada di depan ini sebuah kata atau di belakang sebuah kata. Suku kata ya, sorry ya, suku kata. Jadi misalnya kalau tadi ceritanya Mbak Deno, folio misalnya ya. Kalau mau ambil folio, di depan berarti? Ya, di depan boleh. Atau paling aman dikasih di depan belakang. Kayak gitu. Jadi ini harusnya kalau tak jumlah, nominalnya adalah 100. Oh, ini 170 ya? Oh, kuartonya ya, folio. Sorry. Folio ya 107. Yang berbau folio. Gitu. Jadi paling aman taruh depan belakang. Kalau gini tok harusnya bisa juga. Enggak bisa dia. Karena dia jadi harus depan belakang seperti ini. Gitu, karena dia di tengah-tengah. Kalau mau bisa juga kayak gini, Mbak. Kertas spasi folio. Nah, ini juga sama. 80, 70, 60 itu dihilangkan sama dia. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Dikasih asterik atau biasanya wildcard istilahnya. Ya, jadi fungsinya menghilangkan suku kata baik sebelum atau setelahnya ya. Sebelum atau setelahnya. Begitu. Mbak Rica, masih ada kesulitan kah? Nggak apa-apa, chatting kalau masih bingung. Jadi hari ini kita benar-benar yang dasar dulu. Karena nanti kalau ujuk-ujuk pivot, nggak bingung. Bentar Mas, oke, nggak apa-apa.
minta chatting di sini ya. Puput ini lagi kuliah bisnis ya, Brandi? Put, Konsen deh, konsen. iya, admin bisnis, Mas. Oh, admin bisnis. Nah, Mbak Rica, udah kerja? Lagi diketik. Pengangguran kata. Nggak apa-apa, habis ini dapat Ya. kerja. Amin. Amin. Setelah kursus biasanya dapat kerja kok langsung. Amin. Masih ada kesulitan kah? Apa, Willy? Ada Mas, laptop belum. Atau gini aja, ini kan direkam. Nanti kita dapat rekamannya Ya, nggak sih? nanti ini tak upload di YouTube. YouTube. Tak Oh, ya upload di udah. YouTube. Aku ada YouTube namanya Komunitas Data Visual, itu training-training biasanya tak taruh di situ. Oke, terus, Mas. Ya, oke. Nanti pelan-pelan juga sambil ya, ikut ya, sambil merhatiin juga ya, Mbak Rica juga. Oke. Selanjutnya setelah sum if, ini count if. Nah, kalau sum if itu menjumlah, kalau count if itu menghitung berapa banyak, gitu ya. Jadi misalnya ini nih, ini pada saat kita mau, jadi tak ketik di sini ya, ini tak besarkan dulu. Sama dengan, kalau sum kan menjumlah nilai ini, kalau count menghitung berapa banyak. Jadi kalau kita ketik count gini, ya, terus habis itu kita arahkan ke sini, nah ini, dia akan menghitung sejumlah 7. Kalau sum itu kan menjumlah. Menjumlah. Nah, kalau sum menjumlah. Kalau count menghitung berapa banyak. Itu. Row, berapa banyak item yang di Baris. situ. Ya. Berapa baris. Baris. Ya, kayak gitu. Nah, kita akan coba sebenarnya count ini ada banyak variannya, termasuk sum juga ada banyak variannya. Nanti tak kasih link, ada satu link yang bagus untuk kadang kita formula itu kan nggak hafal juga tuh. Nah, itu kita bisa lihat di website itu, dia penjelasannya bagus soal formula di Excel gitu ya. Indonesian apa ini Inggris? Indonesia, bahasa Indonesia. Mudah dipahami dan lengkap menurutku. Oke, kita akan coba count if. Jadi sama seperti yang tadi, kalau sudah belakangnya itu dikasih if, kalau count aja itu kan dihajar semua sama dia, dihitung semua. Tapi kalau count if itu berarti ada kriteria. Pokok semua yang berbau if itu pasti ada kriteria-kriteria tertentu. Nah, kita akan coba yang paling sederhana, count if, range-nya kita masukkan, range-nya di sini ya, misalnya C2 sampai C8, lalu aku mau menghitung yang angkanya 80, itu ada berapa? Nah, ada 2. Ini dan ini. Nah, kan ada 2. Kayak gitu. Lalu misalnya kita mau count yang lebih dari 80 ya. Yang lebih dari 80 itu caranya kita kasih depannya itu double quote, tanda kutip, lalu lebih besar, terus kita tutup. Nah, otomatis keluar juga angkanya 3. Ada 1, 2, 3.
Ini yang lebih besar dari 80. Kayak gitu. Jadi yang membedakan sum dan count itu. Dan sum dan count ini tidak terpisahkan gitu ya. Mesti orang-orang kalau bikin soal testing atau kita mau analisa sesuatu, kita ingin ngolah data, itu enggak pernah lepas dengan yang namanya sum dan count. Tinggal nanti variannya aja yang beda-beda, kriteria-kriterianya aja yang berbeda. Kayak gitu. Lalu yang berikutnya itu kriterianya misalnya bukan hanya angka, tapi kriterianya juga bisa nama. Jadi misalnya ini count if, ya count if, ini kita blok yang namanya mengandung apel. Nah, ada 4. Ini dan ini. Nah, apel ada 4. Nah, kalau ini nggak case sensitif. Jadi meskipun di sini kriterianya kita tulis A-nya gede, L-nya gede, tetap keluarnya 4. Boleh coba ini nggak? A-nya gede, L-nya gede, terus di akhir kata, di akhir apel tuh dikasih spasi, keluar nggak? Nggak. Oh, nggak. Nah, jadi gitu. Jadi bisa enggak sensitif. Yang sensitif tadi apa ya? Yang sama dengan. Oh, yang Sama dengan. oke. Yang sama dengan. Kalau dia ada sama dengannya, ini aja Mbak ya, yang di data ini misalnya di sebelah sini, ini kalau kita kasih sama dengan di sini, itu keluarnya 3 langsung dia. Gitu. Maksudnya? Yang ini kan datanya nih, ini kan data yang kita mau analisa nih. Nah, data yang kita mau analisa misalnya apelnya itu nggak sengaja kita kasih spasi di sini. Otomatis yang tadinya itu 4, itu keluar jadi 3. Karena di sini ada spasinya. Oh, Kayak gitu. Jadi tapi memang, kalau untuk kapital apa enggaknya nggak ya, masalah. kalau capital atau enggaknya tidak ada masalah. Kayak gitu. Ini kan, oh ya, sambil ini sebentar tak kasih tahu. Nah, di sini. Ini yang tadi aku info. Tak setting juga ya. Aku materiku juga banyak tak ambil dari sini semua. Nah, Itu ada nggak yang untuk capital dan lowercase itu ngaruh? Mungkin nanti pada saat VLOOKUP ya, mungkin nanti kita coba dari VLOOKUP. Ngaruh nggak VLOOKUP itu uppercase dan lowercase? Sepertinya sih enggak ya. Tapi nanti kita coba. Nanti masuk di sini, Mbak. Masuk di, ya ini yang berikutnya ini. Nanti kita akan VLOOKUP ini. Gitu. Ada lore kumek dewe tuh Anda. Nah, iya. Oke. Dilanjut Mbak Rica, Puput. Oke. Berikutnya VLOOKUP. Nah, ini sudah mulai seru kalau sudah VLOOKUP ini. Ini fitur Excel senenganku ini. VLOOKUP ini fungsinya adalah, aku tak mau jadi sih kalau teori ini. Bentar. Jadi VLOOKUP ini digunakan untuk mencari data dari kolom pertama dari sebuah tabel data. Jadi misalnya nih kita ingin menampilkan sesuatu dari data A, di data B ini kita ingin memunculkan sesuatu gitu ya, sumbernya dari data A, maka kita akan melakukan proses yang namanya VLOOKUP. Nah, seperti itu. Contohnya adalah, nah, VLOOKUP ini, jadi gini,
lookup itu ada 3. Ada VLOOKUP, ada HLOOKUP, ada XLOOKUP. XLOOKUP ini masih baru. Nah, untuk hari ini tak skip dulu. Jadi untuk XLOOKUP tak skip dulu. Tapi kita akan fokus coba di VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP, depannya V itu artinya vertikal. Jadi datanya yang kita ambil itu kuncinya adalah data yang vertikal. Kalau HLOOKUP itu data yang baris, data HLOOKUP. Kita langsung coba praktekkan ya. Jadi ini ada sejumlah data. Sorry, di sini dulu. Ini ada sejumlah data seperti ini. Ada nomor, ada nama, ada nilai, dan seterusnya. Nah, aku pengennya pada saat di bawah ini, diketik namanya itu Ahmad, ya. Di bagian jumlah itu harus langsung otomatis muncul jumlahnya. Jadi kalau pada saat tak ketik Ahmad, itu harusnya yang di bawah di bagian jumlah itu keluarnya 155. Begitupun juga pada saat aku ngetik Endang di bagian pada saat aku ngetik Cecep di bagian jumlah harusnya juga keluar 160. Ya. Oke, kita akan coba bikin. Jadi di sini sama dengan VLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP itu syaratnya adalah yang pertama yang kita harus masukkan adalah kata kuncinya. Kata kunci di sini adalah Ahmad. Posisinya ada di B9. Kata kunci ini yang menentukan segalanya. Saat kata kuncinya ini salah, dia ngambil datanya pun juga akan salah. Jadi kata kuncinya ini harus benar. Nah, nanti kita akan coba Mbak Deno. Ini kalau misalnya uppercase, lowercase pengaruh enggak? Nanti kita akan coba. Ini B9, terus habis itu koma. Nah, setelah koma, kita harus milih data mana yang kita mau ambil. Ya, data tabel array itu maksudnya bagian data mana yang kita nanti akan mau pakai. Nah, bahasanya gitu, bagian data mana yang akan kita mau pakai. Bagian data ini yang akan kita pakai. Gitu ya. Bagian data ini yang akan kita pakai. Nah, lalu kemudian kita koma lagi. Kolom nomor berapa yang kita mau tampilkan datanya. Jadi di sini ada yang kita blok ini, teman-teman, ini ada 4 kolom kan. Kolom yang pertama isinya nama, kolom yang kedua adalah nilai A, kolom ketiga nilai B, kolom keempat nilainya jumlah. Data jumlah. Nah, berhubung yang kita mau tampilkan adalah jumlahnya, maka kita akan ketik di sini kolom 4. Oke. Setelah itu kita koma lagi, ini yang terakhir, kita koma lagi. Nah, ini maksudnya apa? True sama false. Kalau true, itu kata kuncinya itu boleh mirip-mirip. Ya, boleh mirip-mirip. Tapi kalau kita pilih false, itu kata kunci Ahmad tadi itu harus presisi, harus benar. Ya, harus benar. Nah, biasanya kalau di dalam dunia dalam dunia kerja yang dipakai yang mana? Kalau aku, teman-teman, aku seringnya pakai yang false. Jarang aku pakai true. Ya, jarang aku pakai true. Jadi aku seringnya pakai false. Karena apa? Harus data itu harus benar. Kata kunci itu harus benar, nggak boleh salah gitu ya. Nah, kita bisa pilih false. Setelah itu kita tutup. Nah, di sini keluarnya 155. Gimana Mbak Risa? Oke, kita lanjut. Ketik aja kalau nanya, timbang tuing. Ya. Nah, ini saat aku pilih Cecep, keluarlah dia 160. Gitu ya. Yang dimaksud V tadi itu apa Mas? VLOOKUP. Dia cara baca datanya adalah vertikal. Jadi data secara vertikal gini. Nanti kalau HLOOKUP bacanya bukan vertikal gini, tapi dari atas, dari baris. Bacanya dari baris datanya.
Tapi kalau VLOOKUP bacanya per kolom. Kayak gitu. Itu yang membedakan antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Gitu. Jadi ini pada saat ganti-ganti, ngecap. Nah, kita coba sekarang kalau misalnya ini uppercase. Ya, tetap keluar Mbak Deno, jadi tidak ada masalah untuk VLOOKUP. Tapi sekali lagi, kalau ini di spasi, dia akan Nggak keluar. not available. Kayak gitu. Iya, Jadi sepertinya di Excel itu uppercase, lowercase tidak ada masalah. nggak masalah. Oke. Karena mungkin dia ngitung karakter juga ya. Mungkin. Nah, Mas, kalau aku mau ngambil, tadi kan yang tak ambil jumlah. Nah, yang tak ambil jumlah. Ini aku mau tanya nih ke Mbak Rica dan Mbak Puput. Kalau aku mau ngambil nilai B, caranya pi kira-kira? Ini tak rubah nilai B judulnya. Kira-kira yang dirubah yang manakah? Apakah bisa menjawab? Nanti kalau bisa menjawab dapat coklat dari Mbak Deno. Coklatnya Australia kok enak ya, kayak ini. Enak. Oh, iya. Asli enak. Aku gak patek doyan coklat nang kono mbek Silver Queen nang kene sembarang doyan. Kok black screen? Masih monitor kah? Puput, Ica. Mbak Puput, Mbak Ica. Sengaja di black kan kayaknya. Siapa? Apa? Hilang koneksi lagi. Enggak tahu. Coba di chat. Coba ya. Oh, pakai apa internet di rumah, Mbak? Maksudnya di Pantai Mentari? First Media. Oh, iya. Kalau di Australia gitu provider apa sih, Mbak? Ada provider juga gitu mereka? Ada. Oh. Aku pakai Aussie Broadband. Ya. Terus bayar bulanan juga ya? Bulanan. Lumayan gini. Oh, gitu. 800.000 per bulan. Oh. Ya. Ini.
Setting. Masih bingung, Mas. Oke, tak apa-apa. Hai, Fani. Bingungnya di mana, Puput? Mic-nya dibuka nggak apa-apa sih. Salah satu coba. Mic-nya buka salah satu aja, Puput atau Ica. Coba salah satu aja. Nah, coba. Oh enggak ya, enggak bunyi. Enggak. Oh, bunyi. Kalau salah satu enggak. Nah, Tadi itu aman. bunyi ya. Aman kok ini. Oh, Nah, iya, bunyi iya, iya. lagi. Oh iya, bunyi. Atau gini. Untuk Zoom-nya mungkin sementara kan nanti tak rekam. Untuk Zoom-nya mungkin salah satu dulu aja. Rica atau Puput yang join. Supaya nanti Salah satu out aja. salah satu out, supaya kadang kalau bahasa tulis, bahasa ngomong lebih enak ngomong sih. Nanti ngomongnya pakai handphonenya siapa, terus langsung coba. Nah, sip. Silakan di unmute, Mbak Ica. Di unmute dulu. Untuk gambar recycle. Nah, dengar aja. Nah, ikilah enak ya. Kameranya hadapin muka aja, Put. Apa ya Masuk cara? duduk no cycle gitu. Ya apa cara? Loh, kan loh. Ayo loh, ya apa coba? Mbak gak harus, gak ada kamera ya. Iya, gak usah Ya kamera, udah. enggak apa-apa. Ya nggak ngerti yang mana yang nggak ngerti. Enggak, kameranya itu nggak bisa di apa namanya? Di madem no muka boy apa ceritanya? Nggak apa-apa. Yang materi ini tadi katanya nggak ngerti. Yang nggak ngerti di mana? Oh, ya nggak ngerti. Ya, Ya, bentar-bentar Mas. ada yang bingungnya di mana? Yang VLOOKUP. Tadi kan yang nyoba yang On Ahmad if. itu. Oh, Ahmad. Nah, karena Ahmad tadi tuh kok adanya NA, terus kita tuh bingung ya apa Oh, jadinya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tak ulangi lagi ya. Ah, Ini coba tak besarin ya, biar kelihatan, semoga kelihatan rumusnya. Jadi yang kita lakukan itu pertama sama dengan VLOOKUP. Nah, kalau sudah ini anunya ya, ini triknya biar kita cepat ngetik rumus di Excel. Pada saat kita ketik sama dengan gini, terus ada VLOOK gini, dia otomatis kan muncul nih di bawah. Itu kita bisa pencet Puput dan Ica ya. Kita bisa pencet keyboard tab. Di keyboardnya kita itu kan ada tab ya, itu bisa dipencet. Nah, otomatis dia akan melanjutkan sendiri sampai buka kurungnya itu dibuat sama dia. Soalnya kalau kita ngetik VLOOKUP gini ya mungkin habis waktu. Kita V gitu aja, VLOOK gini, nah, Pilihannya banyak. gitu, VL gitu dia otomatis langsung kasih suggest VLOOKUP gitu. Nah itu kita pencet tab. Aman sampai sini, Put? iya aman Oke, Mas. aman ya. Nah terus kita VLOOKUP itu syaratnya harus ada kuncinya. Harus ada kuncinya supaya kita bisa ngambil data jumlah yang di atas itu, kita harus punya kunci. Kita harus bangun hubungan yang baik dulu sama kuncinya ini. Nah, caranya kita pilih yang pada saat seperti ini, VLOOKUP ini, kita arahkan ke B9, ke Galuh. Sudah?
Bentar, Mas. Nah, tak apa-apa. Pelan-pelan ya, yang penting paham. Ya udah. Sudah ya. Nah, setelah itu kita koma. Kita koma. Kalau sudah di koma, kita akan menentukan tabel mana yang nanti akan kita mau ambil datanya. Sekumpulan data apa yang nanti akan kita mau ambil datanya. Jadi yang kita mau ambil datanya itu mulai dari yang sebelah sini, Puput. Mulai Ahmad ini. Atau mau dari nama ini juga boleh. Kita coba ya, mulai dari nama ini kita pencet keyboard kita itu shift di di keyboard kita diturunin tanda bawah, geser ke kanan. Posisinya harus sampai sini. Dari nama sampai yang paling bawah itu harus ke blok. Sudah? Sudah bisa? Atau kalau mau juga bisa pakai mouse juga boleh. Nah, pakai mouse juga boleh. Kalau misalnya kesulitan pakai keyboard, pakai mouse juga boleh. Nah, ini. Seperti ini. Ini harus diblok sampai sini. Sampai ke Bali itu. Udah, Mas. Sudah ya? Sudah ke blok ya? Terus habis itu kita koma lagi. Nah, kolom yang keberapa yang kita mau ambil? Di sini kan kita mau ambil jumlah ya. Ceritanya kan kita mau ambil jumlah. Itu kita ketik, kalau jumlah ini posisinya ada di kolom keempat. Loh kok bisa? Kalau kita hitung mulai dari nama ini kan kolom 1, nilai A kolom 2, nilai B kolom 3, dan jumlah kolom 4. Karena kita mau ngambil data yang ada di kolom, data yang ada di jumlah, maka kita pilih 4. Kita ketik 4, Bud. Lalu habis itu kita koma lagi. Untuk sementara ini kita pilih yang false. Nah, titik koma. Nah, sudah. Terus ditutup. Ditutup. Semoga ini keluar datanya. Oh iya. Nah, keluar ya? Tapi punyaanku 155 ya, Mas? Ya, Ahmad coba Puput lihat. Ahmad itu Ahmad kan, nah, Ahmad. Mas itu kan ambil Galuh di situ. Oh iya, sorry aku salah. Nah, ini. Nah, kalau Ahmad ini kan ngambil data yang di sini kan? Oh iya. Ya, paham ya? Ya. Oke, luar biasa. Nanti untuk refresh-nya kamu bisa lihat itu Put contoh rumus. Nah, contoh rumusnya ada di sini. Ada di sebelahnya itu. Coba diganti-ganti Put. Ganti Cecep misalnya. Nanti 160, ganti kelas Excel 165. Ya. Itu masih jumlah loh Pak Ito. Oh jumlah iya. Bukan nilai B. Iya. Jumlah. Nah, sekarang Put, kalau misalnya aku mau nilai B misalnya, mau ambil nilai B. Nilai B ya. Tadi kan yang kita ambil jumlah nih. Seharusnya kalau nilai B itu angka yang keluar kan angka 2 digit semua nih. Kalau nggak 80, 75. Kelas Excel ini, kalau kita pilih kelas Excel misalnya, itu yang keluar kan harusnya angka berapa Mbak Puput? Angka 85 ya? Ya. Nah ini kira-kira kalau aku mau ambil 85, ini bagian mana yang kita bisa rubah kira-kira? Yang 4 ini
kita ganti 3. Oh, salah 3. Ya, gitu. Kolom ketiga. Kalau Oh, kalau aku pengen ambil nilai A, tak ganti yang 3 ini jadi 2. Nah, kayak gitu. Ini namanya bukan nilai B lagi, tapi nilai A. Kayak gitu. Jadi ini kalau 1, dia munculnya ya dirinya sendiri, kelas Excel. Karena ini kan dianggap sebagai kolom 1. Kayak gitu. Ya, jadi ini VLOOKUP itu seperti itu. Dia ambil data vertikal. Ini data kolom. Yang diambil dia data kolom. Nanti kalau HLOOKUP beda lagi. Yang diambil data baris. Seperti ini. Data baris kayak gini. Kalau yang VLOOKUP yang diambil data kolom. Sampai di sini ada pertanyaan kah? jadi yang nomor itu nggak dipakai ya Mas? Anggap aja kan kayak kolom 1 itu kan yang namanya. Ya, Kolom nama. gitu ya. Kolom 2. Tergantung kamu ngebloknya mulai mana, Bud. Oh, Kalau kamu ngebloknya mulai nama, kolom nomor 1-nya ya nama. Tapi kalau kamu ngebloknya mulai no, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu, Itu berarti kolom kolom nomor satunya satunya ya. ya nomor itu. Betul. Kita Tergantung ngebloknya. kita tadi kan ngebloknya mulai dari B1 ya. B. Nah, ini B1 kan. Ini kan kita blok. Itu. Coba Nah, coba kalau misalnya mulai ini tak tulis 1 ya. Tak tulis 1 misalnya. Dia akan not available. Loh, kenapa not available? Karena yang kita blok itu mulai dari nama. ini. Kalau kita ngebloknya dari sini, ini pasti akan keluar. Begitu. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu benar tadi kata Mbak Denok, tergantung dari mana kita mau ngeblok. Monggo dicoba-coba. Masih ada yang error? Aku oke sih. Nah, Nggak tahu Ica sama Puput. ya, lewis O itu wis paham itu saya. Kalau lewis kalimat O itu wis paham berarti. udah Mas. Sudah ya. Jadi seperti itu anunya ceritanya. Oke. Nah, terus ya. Nah, terus gini nih. Sudah? Bu? Bu Puput sudah Bu Puput ya? Ya udah. Oke. Sekarang kita coba nih. Iki iseng, aku iseng ini. Ini iseng supaya nanti kita apa namanya? Kita biar ngerti
fungsinya tadi yang diblok. Misalnya nih ya, ini yang angka yang di ini, yang di apa nilai A ini kita kontrol C coba, kontrol C, coba kontrol C, terus dipindah ke sebelahnya, kontrol V. Nah kayak gini, keluarnya ref gini juga enggak? Ya, ref. Ref ya. Itu karena apa? Karena pada saat itu dipindah, pada saat di Ctrl C, Ctrl V, alamatnya ini berubah. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau di sini tadi kan alamatnya jelas nih, B1 sampai E6. Kalau di sini pada saat dia di Ctrl V di sini, ini alamatnya berubah. Kayak Oh gitu. iya, jadi Ya, C. Ibunya A di NA ya. NA, ya keluarnya NA, enggak apa-apa. Ya. Nah, supaya dia apa namanya? Supaya dia dipindah sana sini itu tetap aman, ya. Supaya dipindah sana sini itu tetap aman, supaya nilainya itu tetap keluar 80. Caranya gini. Di depan ya, yang kita lakukan itu gini dulu. Ini D1 sampai E6 ini kita blok kayak gini. Kita blok gini, sudah. Terus habis itu ketik F4. Di depannya otomatis akan muncul dolar-dolar. Ya, akan muncul dolar-dolar. Nah, kita oke. Ini masih belum benar sebenarnya. Kita Ctrl C, Ctrl V ke sini. Nah, masih not available. Karena apa? Di sini alamatnya sudah benar. Alamatnya sudah, ini kalau keblok sudah benar ya. Tapi kata kuncinya yang sudah pindah, yang tadinya B8 sekarang berubah jadi C8. Jadi caranya di depannya C itu harus dikasih di depannya B itu harus dikasih dolar. Nah, di depannya B harus dikasih dolar. Gitu. Coba ya, kok error Marco? Oh, error. Oh sorry, bukan hanya B saja, bukan hanya B aja yang dikasih dolar, 9-nya juga dikasih dolar depannya. Nah, kayak gini. Jadi dolar B, dolar 9, koma, dolar B, dolar 1, dolar E, dolar 6. Semuanya dikasih dolar. Fungsinya apa Mas dolar ini? Dolar ini untuk mengunci sebuah, untuk ngelok ya. Jadi untuk mengunci sebuah alamat dan juga kata ininya, kata kuncinya. Karena kalau enggak kita kasih dolar, dia akan gerak terus. Gitu. Kalau ini mau dipindah ke sini, mau kontrol V ke sini, mau ke sini, mau ke sini, itu nggak masalah. Karena posisinya sudah di lock sama dia. Mas, Ya. ikut dulu. Ini lemot. Terus Oh kita ya. ganti pencet. Terus aku nggak ngerti mau ya Allah lupa. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gini, saya ulangi lagi ya. Ini tak hilangkan aja dolar-dolarnya. Nah, gini. Ini, Put, posisi yang lama, dengan rumus yang lama, kalau kita kontrol C, pindah ke sini, itu kan di tempatmu mungkin not available ya? Atau ref juga. Ya, ini kenapa kayak gini? Karena pada saat kita pindah, alamatnya tadi itu juga berubah. Yang tadinya masih ingat nggak ini yang di blok ini tadi? Nah, ini pada saat kita kontrol V ke sini, dia pindah. Dia berubah, alamatnya itu berubah. Nah, supaya alamatnya tidak berubah, lalu kata kuncinya ini juga tidak berubah, ada triknya, harus kita kasih dolar depannya. Jadi gimana caranya? Caranya gini, rumus yang tadi itu,
Rumus yang tadi kita edit lagi. Caranya ngedit, pencet F2. Dipencet F2 di keyboard. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Kembali lagi ke rumus yang tadi, Put. Terus kita taruh ini kursornya di depan angka B9. Di depan angka B9. Terus habis itu kita pencet F4. Otomatis di depannya B dan di depannya angka 9 muncul dolar enggak? Muncul. Punyaan kok F4 malah nggak muncul. Oh, pakai Fn F4. Kalau kamu keyboard pakai pencet tombol Fn dan F4, bisa enggak? F4. Mati. Mati. Loh, kok mati? Mati. Ya apa sih? Ya apa? Loh, terus dia apa nih? Aduh. Loh, Apa? Dihidupin lagi. Apa dihidupin lagi? Nah, loh. Kayaknya tadi mencet apa Fn F4 itu F4-nya matikan power kayaknya di laptopmu. Nah, ya itu. Nah, nggak apa dinyalakan lagi. Loh, kok nggak mau ya? Dinyalakan lagi, dibuka filenya. Yang tadi hilang nggak apa-apa lah. Kan ini kan rekaman ini juga. Mbak Denok, nanti aku izin sampai jam 11 ya. Ya, Nah, nggak apa-apa Pak Ito. ya nanti kita lanjut hari Minggu boleh, kalau hari kerja nggak mungkin kan, dirimu malam. Ya, Sabtu lagi. Iya, oke Mas. Sudah dibuka filenya? Iya. Oh, F4-mu ngeslip kayaknya ya. Mungkin. Iya, Ya, terus okay. aku di sini tuh kayak ada tombol-tombol sendiri. Coba ini tadi, tak ulangi lagi ya. Ini B9-nya di blok. Atau cara paling sederhana gini, Bud. Kasih dolar depannya. Utrut. Nah, gini setiap ya, karakter dikasih dolar. Setiap karakter depannya dikasih dolar. Dikasih dolar. Ya. Dolar, terus habis itu di D ini loh. Di tengah-tengah kasih dolar lagi. Jadi Terus belum lagi, sebelah lagi sini kasih dolar. Nah, lagi semua dikasih dolar. Nah, terus lagi lanjut no. Wes sampai wes. Semua. Nah, terus habis itu di enter. Oke? Enter. Nah, masih keluar 80 kan ya? Iya, masih. Oke, sekarang dicoba. Puput Ctrl C, pindah ke tempat yang lain. Pindah ke sel yang lain di Ctrl V. Oh iya. Nah, keluar. Gitu. Dolar itu namanya kalau di Excel absolute. Kalau di kayak gini, di depan angka B ada dolar, di depan huruf B ada dolar, di depan angka 9 ada dolar, itu namanya kita pakai full absolute. Kalau hanya B-nya saja yang dikasih dolar, itu namanya semi absolute. Artinya apa? Yang dikunci hanya kolomnya tok. Angka 9-nya nggak dikunci. Jadi dia bisa bebas kemana aja. Contoh misalnya kayak gini ya. Ini yang tak kunci hanya kolom B-nya tok. Yang 9 nggak tak kunci. Ini akan salah juga. Oh sorry, bukan di sini. Ini tak pindah ke sini. Nah, dia akan not available. Karena apa? Dia berpindah ke B8. Gitu. Jadi dia akan ikut. Dia akan gerak. Pindah ke sini lagi akan gerak terus. Syaratnya gimana Mas supaya nggak gerak? Depannya harus dikasih kunci. Kuncinya namanya dolar. Kita namanya jangan kunci lah bahasanya, tak rubah. Kita kasih absolute namanya, dan keren. Jadi ada full absolute, ada semi absolute. Ini juga penting kalau nanti kita mau punya, misalnya gini, ini pentingnya itu gini. Misal nih, apa ya contohnya yang misalnya, nanti aja deh, nanti aja contohnya.
Tapi yang pasti kalau kita pakai dolar, yaitu fungsinya untuk mengunci kolom dan baris atau mengabsolutkan kolom dan baris. Oke, kita lanjut VLOOKUP berikutnya. Ini VLOOKUP yang pertama sederhana. Ini VLOOKUP yang kedua. VLOOKUP yang kedua itu ceritanya gini, ada data nama warga, RT berapa, sumbangannya berapa, gitu ya. Nah, kalau yang tadi kan kriterianya itu kan hanya satu, ya, kuncinya kan hanya satu, ini tok. Sekarang kita tambahi, kuncinya ada dua atau kriterianya ada dua, ada nama sama ada RT, ya, ada nama sama ada RT. Jadi gimana caranya? Pada saat di sini aku ngetik namanya, tak kecilkan sedikit ya. Pada saat aku di sini ngetik namanya Budi, RT 1, sumbangannya yang keluar harus 500.000. Gitu ya. Ini nolnya kebanyakan, tak kecilkan. Nah, harus keluar 500.000. Pada saat aku ngetik Hadi, RT 2, maka keluarnya atau sorry jangan yang sama. Pada saat aku ngetik Gunawan RT 2, maka keluarnya di sini adalah 700.000. Ya, sesuai dengan ininya, sesuai dengan datanya. Nah, kalau pakai dua kriteria gimana Mas caranya? Kita harus bikin satu kolom penampung. Ya, kita harus bikin satu kolom. Halo? Iya ya Mas. Oke. Kita harus bikin satu kolom lagi. Jadi di sebelah sini tadi kan ada tulisannya dummy ya di filemu ya. Nah, bawahnya ini tolong di-delete semua. Kita mulai dari awal aja. Kecuali tulisan dummy-nya dimunculin terus nggak apa-apa. Bawahnya di-delete aja. Sudah di-delete bawahnya. Jadi keluarnya persis seperti yang punya aku ini. Ini atasnya ada dummy. Terus ini yang bawahnya dihapus saja. Iya, udah Mas. Udah ya? Oke. Nah, kita akan bikin dummy-nya dulu. Dummy-nya apa? Menggabungkan Budi dengan nama dengan RT ini kita mau gabungkan dulu. Budi sama 1 ini kita mau gabungkan dulu. Itu. Jadi ini kita ketik sama dengan, terus habis itu di sini B24, terus dan C24. Nah, harus keluar seperti ini. Maaf pakai CV. 24. C24. B24 dan C24. Keluar ya? Keluar ada tulisannya Budi 1 gitu ya? Ada keluar tulisannya Budi 1 gitu kah? Iya, keluar Mas. Keluar ya? Oke, sip. Nah, sekarang kita kita harus bikin hal yang sama untuk Hadi, Gunawan, Budi, kayak gitu. Nah, timbangannya kita harus bikin satu-satu Put sama Mbak Ica. Kita tinggal Ctrl C di sini. Terus kita Ctrl V di bawahnya. Maka otomatis akan muncul seperti ini. Oke. Sudah ya? Sudah. Oke, sip. Nah, terus ya. Sebentar. G2 dan G3. Oke. Sekarang kita akan memunculkan ini, ininya.
datanya. Rumusnya gini. Sama dengan VLOOKUP seperti yang tadi pada saat kita ketik VL langsung muncul VLOOKUP-nya, langsung di tab aja. Ya. Terus kita sudah ya, sudah keluar VLOOKUP ya. VL terus dipencet keyboard tab. Ya udah. Nah, udah ya. Terus habis itu kita akan menggabungkan ini B35 dan ini B36. B35 dan B36. Sudah ya? Iya, udah. Terus habis itu kita koma. Terus kita ambil tabel seperti yang tadi. Yang diblok mulai dari dummy sampai dengan sumbangan kayak gini, Bu. Iya, udah, Mas. Udah ya. Terus di koma lagi. Sekarang kita hitung kolomnya. Kita mau ngambil sumbangan. Berarti kolomnya nomor berapa, Bu? Kalau kita mau ngambil sumbangan? 4, Mas. Sip, betul. 4. Terus koma. Ini kita pilih false dulu, sudah. Sorry, false. Kita tutup kurung. Kok NA ya? Ya, kenapa kok NA kira-kira? Soalnya itu nama sama RT-nya kosong, apa enggak ya? Oh, pinter Bubut. Oke, oh, betul. Iya, Budi 1. Nah, ada angkanya. Ya kan, Budi 1. Terus habis itu apa? Gunawan RT 1. Nah, akan muncul. Muncul ya? Saya bentar, Mas. Ini yang bicara Gunawan RT 1 akan muncul 550. Kayak gitu. Gunawan, kan itu. Budi 1 500. Jadi dilihat dibandingkan sama data yang di atasnya, Bu. Bener enggak keluarnya? Budi RT 1 500. Oh, benar. Betul? Sudah keluar? Betul. Ya, oke. Jadi yang kita lakukan barusan itu gini. Ini kan VLOOKUP itu ada keterbatasan sebenarnya. Keterbatasannya apa? Dia itu hanya bisa ngambil satu tok di sebelah kiri. Kriteria itu kita hanya bisa ngambil satu kriteria tok. Gitu loh. Ya, sebenarnya ada sih banyak cara, tapi secara umum dia itu hanya bisa ngambil satu tok. Nah, gimana caranya supaya ini 2 kriteria itu bisa kita ambil? Kita akan buat satu Kita akan buat satu field lagi, satu kolom yang isinya adalah menggabungkan ini semua. Budi 1, Hadi 1 kayak gitu ya. Nah, sudah kan? Ini kriterianya sudah terbentuk di sini. Oke. Pekerjaan kedua di bagian VLOOKUP kita juga harus menggabungkan ini. Kalau yang ini tadi sudah kita gabungkan, yang di bawah juga harus kita gabungkan supaya kuncinya sama. Gitu. Ini kan keluarnya kan tadi B35 dan B36 tuh. Berarti di sini kan keluarnya itu Budi, kuncinya itu kan sudah Budi 1. Di sini, di sini Budi 1, di atas Budi 1 juga. Seolah-olah seperti itu. Nah, makanya di sini harus digabung juga. Setelah ini digabung, setelah kuncinya ini sudah sama, baru kita ambil mulai dari blok sini sampai sini. Nah, punya aku kenapa non-available ya? Nama sama RT-nya sudah diisi? Sudah. Terus habis itu di bagian VLOOKUP sudah ditulis B35 dan B36? VLOOKUP B35 dan B36, Di blok mulai dari dummy. A23
sampai D32, D32, terus angka 4, false. Terus kalau aku tulis Budi, not available. RT-nya sudah diketik. RT berapa? RT 1? Oh, oke. Ya. Artinya diketik lagi ya berarti ya? Iya, tetap. Gitu. Tak pikir udah. Enggak. Karena kan kita connect ke dummy. Bukan. Karena kalau hanya Mbak, hanya apa namanya? Hanya nama yang kita ketik, jadinya nanti gini. Yang atas ini Budi 1 digabungkan sama Budi tok. Nah, ini kan nggak matching antara keduanya. Jadi gimana caranya supaya data itu bisa keluar? Yang atas harus Budi 1, yang bawah harus Budi 1 juga. 1 juga. Nah, Budi 1 yang bawah ini dihasilkan dari mana? Dari N yang di depan ini tadi. Nah, N ini kan fungsinya untuk menghubungkan dia. Untuk menggabungkan, sorry. N ini fungsinya untuk menggabungkan. Kayak gitu. Nah, jadi itu tips dan triknya saat kita ingin VLOOKUP, tapi pakai 2 kriteria. Jadi nanti diinget-inget ya, kalau ada 2 kriteria, caranya piye. Nah, ini biasanya kita hide, Mbak. Kalau dalam dunia kerja, dummy-nya ini kita hide, nggak kita munculkan. Gitu. Karena ini kan hanya sebagai apa ya istilahnya ini. Penampung lah, kayak makelar gitu lah. Iya, ya kan? Supaya dia. Ya ini kalau namanya aku ketik Budi 1 dia keluar sih angkanya. Jadi dia seolah-olah yang dummy ini kayak mak comblangi lah. Supaya yang bawah ini bisa ketemu dengan yang atas, di mak comblangi sama dummy ini. Oke. Gitu. Noted. Ya. Oke. Puput, Ica aman? Aman. Oke. Yang HLOOKUP. Yang HLOOKUP itu kalau yang tadi VLOOKUP, ya, kalau yang tadi baris, yang tadi kolom, ininya yang HLOOKUP sekarang jadi baris. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, di gambar yang ada di sini, itu dia kalau yang tadi Puput bilang 4 itu kolom, ya, sekarang berubah. 4 itu kalau pakai HLOOKUP bukan kolom lagi, tapi 4 itu sudah sebagai baris. 2 itu sebagai baris, jadi bukan kolom lagi. Kita coba ya. Jadi misal nih, di sini ada kita ketik misalnya semangka. Gitu ya, semangka. Nah, semangka di toko C, ya, di toko C, aku pengen memunculkan semangka di toko C itu stoknya ada berapa? Harusnya keluarnya adalah 25. Nah, 25 gini. Yang ini kan harusnya. Nah, kita akan coba. HLOOKUP sama HL kita tab. HL kita tab. Nah, HL kita tab. Lalu kita pilih semangka sebagai ininya, sebagai kriterianya. Terus kita koma. Terus habis itu kita blok semua ini. Semua ini kita blok. Sudah? Karena aku mau memunculkan semangka di toko C, maka kalau HLOOKUP, ingat prinsipnya, kalau HLOOKUP itu adalah baris. Ya, itu baris. Maka yang kita ketik di sini adalah baris ke 1, 2, 3. Coba 4 ya, coba 4 dulu ya. Terus habis itu kita ketik false. Kita pilih false. Terus tutup kurung. Nah, 2, 5. Kenapa kok 4, Mas? Karena tadi ingat, nomor satunya adalah ini kan, nomor satunya adalah semangka. Nomor 2, 50. Nomor 3 itu 40. Nomor 4 itu 25. Maka yang kita pilih adalah 4. Kayak gitu.
Aku HLOOKUP jarang pakai, lebih sering VLOOKUP. Jadi kapan kita mau pakai VLOOKUP, kapan kita mau pakai HLOOKUP, itu tergantung model ininya, model tabelnya. Kalau tabelnya itu kriterianya ada di kolom-kolom seperti ini, ada di baris-baris kayak gini, ini kita pakai HLOOKUP. Ya. Tapi kalau di model ini, datanya model seperti ini, kayak Ahmad, Cecep, Endang ini sebagai kolom, maka kita pakai VLOOKUP. Jadi tergantung datanya. Gitu. Aman? Aman. Oke, itu bedanya di situ. Jadi ini sebagai baris. Nah, Mbak Deno aman, Mbak Deno? Aman. Oke. Terus ini kriterianya juga bisa kita kasih apa namanya? Seperti yang di kolom kanan ini. Jadi bisa kita kasih asterik depannya. Jadi misalnya ini ya. Ini tadi kan yang kita jadikan kriteria kan A10 semangka. Ini juga bisa kita buat seperti ini. Ini tak ganti ini R bintang kayak gini. Nah, keluarnya 55. Petik-petik. Petik-petik R bintang. Petik R bintang. Coba petik lagi. Coba. Titik kamu. Apa titik kamu di sini? Gitu. Oke, Mas, aman. Aman ya. Jadi itu dia akan ngambil seperti yang tadi, yang di materi awal, asterik ya. Dia R bintang, dia akan ngecek. Yang R berarti hanya rambutan tok kan, gitu loh. Gitu. Jadi yang diambil adalah yang rambutan. Kalau ini misalnya kita ganti M, ya yang diambil mangga. Gitu. Jadi dia juga bisa dikasih asterik. Nah, kalau misalnya Mas namanya anggap aja mangga sama manggis, gitu ya apa ceritanya? Nah, kalau kayak gitu memang harus presisi karena dia mengenali ininya struktur katanya kan hampir mirip. Jadi dia akan bingung nanti. Dia akan milih salah satu. Entah itu mangga atau manggis. Dia akan milih salah satu. Kayak gitu. Nggak error. Keluarnya harusnya nggak error. Dicoba ya, Bud. Coba ya, Bud ya. Mangga. Manggis misalnya. Terus ini M bintang. 55 dia tetap keluarnya. Gitu. Meskipun ini tak kasih kayak gini, MAN mang gini, tetap 55. Gitu. Jadi kayak Tetap ngambil 55. salah satu ini. Iya, dia ngambil salah satunya, yang terdepan. Gitu. Yes. Oke, Mas, aman. Oke ya, aman ya. Untuk berikutnya, name range dan short filter conditional formatting itu mungkin minggu depan ya, karena ini materinya juga cukup berat. Cukup setengah berat, belum berat. Setengah berat, name range, short filter. Jadi memang yang tak ambil sebagai materi itu adalah hal-hal yang aplikatif. Maksudnya yang seringkali dipakai dalam administrasi perkantoran, biasanya gitu. Jadi olah-olah data itu nggak lepas dari, ini baru sebagian kecil sih, ada lagi yang lain, kayak index match, kayak HLOOKUP, kayak XLOOKUP. Cuman itu nanti aja, yang penting dasarnya dulu ini. Ini seringkali dipakai dalam olah-olah data. Begitu Ibu-Ibu, kita ketemu di Sabtu depan. Nanti kalau misalnya
kami ada pertanyaan, jadi kayak aku, Puput atau Ica ada pertanyaan, Ya. nanti bisa diketikin aja. Kan Puput ada handphonenya Mas Ito ya. Ya, Ada. boleh. Boleh. Ica mungkin bisa di-share ke Puput bisa share ke Ica. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain ke Mas Ito, mungkin minggu depan kita bisa bahas gitu loh. Ya, gitu. Oke. Terima kasih Pak Ito. Terima kasih Ica, Puput, Mbak Deno. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you. Tak end meeting ya. Iya, terima kasih Mas Ito. Thank you.